Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Oke, jadi di video kali ini saya kedatangan servisan mesin power tool lagi guys, yaitu mesin Gurinda ya. Ini mereknya merek Magtech, untuk serinya Magtech MT90. Wah, ini salah satu mesin Gurinda yang cukup populer di kalangan pertukangan ya. Ini sangat legendaris banget ini guys. Merek Magtech seri MT90 ini cukup banyak diminati juga ini ya. Jadi kasusnya mati total ini guys, ini gak bisa hidup sama sekali ya. Udah saya coba tadi dicolokin ke listrik, dia tidak mau nyala. Kemudian udah saya coba juga menggunakan apometer digital ya, dia tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, sekarang saya akan beri tahu untuk cara mengecek kerusakannya ya, khususnya ini untuk bagi para pemula yang benar-benar belum tahu ya untuk cara menganalisanya seperti apa. Di sini saya akan memperlihatkan cara mengeksekusi dari mulai cara pengecekan, cara mengatasinya ya, dan juga cara memperbaikinya. Oke, kita coba dulu ya. Kita gunakan apometer digital, kita setting di mode dioda buzzer ya, kita tes dulu. Nah, kalau seperti ini berarti hidup guys. Kalau apometer digitalnya ini bunyi seperti ini berarti nyala ya. Kalau dia agak bunyi berarti mati. Oke, kita hubungkan ya kedua kabel multitester ini sama colokan kabel powernya dari mesin Gurindanya ya. Lalu sekarang kita hidupkan atau kita on kan saklarnya ya, seperti ini. Tuh, bisa kalian lihat di apometernya tidak ada bunyi ya, tidak ada pergerakan tuh guys. Nah, ini aja udah kelihatan ya seperti ini. Oke, sekarang saya coba colokan dulu nih ke listrik nih. Saya coba colok. Tidak ada kehidupan, tidak ada pergerakan guys. Ini udah saya colokin ya. Oke, sekarang kita buka dulu dari bagian belakangnya ya. Buat para pemula yang belum paham, silahkan ikutin step by stepnya guys. Di bagian belakang di sini ada satu buah skrup ya. Kita lepaskan dulu untuk membuka covernya. Dulu saya sering banget ya mengatasi atau menemukan servisan Gurinda Magtech seri MT90 itu hampir tiap hari dulu guys. Cuman sekarang karena saya gak di sana lagi, jadi ya jarang, seadanya aja sekarang mah. Oke, ini udah terbuka ya. Kita cek dulu dari karbon brush atau arengnya ya. Nah, untuk letak karbon brushnya ini guys, ini satu, di sini satu. Kalau saya lihat ini karbon brushnya masih cukup ya segini untuk menghidupkan mesin Gurinda. Itu sebenarnya masih bisa ini guys, kalau mesinnya ini benar-benar normal. Oke, sekarang kita coba cek dan recheck dulu ya. Yang pertama saya coba cek dari bawah, dari kabel power. Tapi kita lepaskan dulu ini dari sambungannya. Ini kan dari kabel power, yang satu nyambung ke saklar ya, ke sini nih. Ini nih yang satu ke saklar, yang satu lagi ini langsung ke gulungan statornya guys. Yang ini nih, kita lepaskan dulu, coba sambungannya. Kita cek dulu dari kabel powernya ya. Yang ini satu, ini mati. Nah, yang ini nyala ya. Yang ini nyala kabel powernya. Yang sebelahnya, nah ini nyala juga yang sebelahnya guys. Untuk kabel power aman. Lalu kita cek saklar ya. Ini saklarnya nih, ini kita tempelkan seperti ini guys. Tapi harus posisi on ya saklarnya. Ini kita on kan dulu dari tuasnya seperti ini. Ini udah on ya. Kita tempelkan. Nah, saklar aman juga ya. Saklar hidup.
Tuh saklarnya hidup guys. Biasanya untuk Magtek MT90 itu kebanyakan dari saklar yang matinya, cuman ini saklarnya aman. Lalu sekarang kita coba cek gulungan mesinnya ya, intinya mesin. Nah untuk cek mesinnya kabel yang ini guys, yang ini satu, yang tadi nyambung ke kabel dan yang nyambung ke saklar satu, langsung aja seperti ini. Ini untuk ngecek keseluruhan ya, hidup atau enggaknya. Set. Nah ini mati guys, ini mati ya untuk apa namanya mesinnya ya. Coba sekarang kita cek dari karbon brasnya ini, samping kiri sama samping kanan. Kita seperti ini aja guys, kayak gini aja nih, langsung ditempelin kayak gini. Kalau dia nyambung berarti hidup guys ya, untuk karbon brass sama armatur ini ya, tanpa melewati gulungan stator ini guys. Ini langsung ke armatur seperti ini. Set. Nah tuh bisa kalian lihat, ini nyala ya. Untuk karbon brassnya aman ini, begitupun juga dengan armaturnya. Armatur berarti gak ada yang mati. Apabila ini mati berarti itu antara karbon brass yang gak neken ke kolektor armatur, bisa juga dari gulungan armaturnya ada yang putus. Seperti itu ya. Kalau dicek seperti ini dia mati. Karena ini hidup berarti karbon brass dan juga armaturnya aman guys. Selanjutnya kita cek gulungan stator, berarti sebelah-sebelah ya. Yang satu ke sini, yang satu ke rumah karbon brass. Nah ini kan ada kabel lagi tuh nih, ini satu, dua, sebelah sini, ini satu, dua. Nah jadi ada 4 kabel dari gulungan stator ya, nyambung ke armatur ke rumah karbon brass 2, yang ini ke kabel power, dan yang satu lagi ke saklar. Ada 4 kabel ya. Kita coba cek satu-satu guys. Tuh, saya ini sambil ini guys, lagi pilek, sorry guys ya. Nah seperti ini ya, kita cek. Set. Yang satu lagi ke sini, ini mati ya, ini mati. Yang sebelah sini tuh mati guys. Kita coba yang satu lagi, ini ke sini. Nah yang sebelah hidup, yang sebelah mati. Nah berarti dari sini sudah bisa kita simpulkan guys, kalau penyebabnya itu dari gulungan stator ada yang mati. Entah itu dari kabelnya yang putus atau memang lilitan tembaganya ada yang putus, bisa juga ada yang kebakar ya. Coba kita cek dulu. Biasanya juga sih dari soket ini juga nih guys. Dari sambungan soket ini nih biasanya jadi penyebabnya. Kadang dari sini juga ya, atau dari sini nih. Coba kita cek dulu ya, kita buka dulu. Tuh kan, ini ternyata biang keroknya. Ini putus guys, rapuh ya. Kita coba lepaskan dulu. Nah dari soketnya ini putus ya, dari ujung sambungannya ini. Nah sekarang kita siapkan solderan ya, kita panaskan dulu solderan. Atau nggak disolder juga nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya disolder guys. Lalu kita kerik dulu ya di sini ya. Tuh guys, ini kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak ujungnya gosong tuh ya, hitam ya ujungnya ya. Jadi ini akibat panas. Jadi putus dari sini, tapi masih mending guys putus dari sini, nggak dari dalam ya. Jadi kita tidak perlu bongkar mesinnya, kita cukup perbaiki dari sini aja guys. Nah ini akan saya gunakan lagi ya buat soketnya. Sebenarnya nggak pakai soket ini juga nggak apa-apa guys, langsung disambung ke sini aja nih. Nah langsung disambung ke sini aja nih, langsung ke sini ya. Sebenarnya nggak apa-apa itu juga. Nah kayak gini nih, tapi ini biar lebih awet dan juga lebih aman. Ini kabelnya kita kerik dulu guys. Nah tujuannya saya kerik ini supaya
saat penyolderan nanti gampang nempel ya. Soalnya kalau gak dikerik ini susah nempelnya, gak bakalan nempel guys. Jadi untuk tembaga kayak gini wajib kita kerik dulu ya. Nah, ini kita tempelkan ke sini. Kita press dulu ya menggunakan tang, lalu kita solder. Namun di sini seperti biasa ya, sebelum penyolderan saya kasih flux terlebih dahulu agar timah nempel dengan sempurna. Nah, sekarang kita coba cek dulu guys. Kita cek lagi seperti tadi ya. Nah, sekarang udah hidup guys. Yang sebelah sini. Tadi kan mati yang sebelah sini ya. Tadi mati, sekarang udah hidup ya. Coba yang ini. Nah, sekarang kita coba cek langsung ya dari kabel ini sama kabel yang nyambung ke saklar. Tuh, bisa kalian lihat ini udah nyala ya. Kita sambungkan lagi. Sekarang kita tutup dulu ya. Covernya kita pasangkan kembali, lalu kita cek lagi dari kabel powernya. Oke, sekarang kita coba cek dulu. Seperti awal tadi ya. Ini kita sambungkan kedua kabel multitester sama kabel colokannya atau kabel powernya ya. Lalu kita nyalakan dari saklarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys, bisa kalian lihat tuh. Ada angkanya ya. Sebenarnya ini harusnya ada bunyi sih ini. Tapi gak apa-apa sih gak bunyi juga. Yang penting dia kedetek. Harusnya bunyi ini guys. Nah, ada bunyi kan tuh. Tapi jalan ya. Oke, sekarang kita coba tes. Kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, udah nyala lagi guys. Jadi penyakitnya itu dari kabel soketnya ya, soket yang ke rumah karbon brasnya putus dari apa namanya gulungan stator. Nah, setelah kita cek dan recheck, kita analisa dari yang paling dasar ya sampai berhasil nyala lagi. Seperti itu ya untuk cara mengatasinya. Jika kalian mendapatkan mesin kalian mati total, yang pertama kalian cek kabel power, lalu saklar, lalu karbon brush. Tapi kalau karbon brushnya yang di luar ya, kalian cek dulu dari karbon brushnya. Kalau ini kan karbon brushnya di dalam. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan sedikit bermanfaat bagi para pemula. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.